Pripanggi Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis Boset. Abbas, pemeran aktor pria terbaik versi Alamak. Pok Desi, SeaWorld.com. COVID-19 benar-benar memberikan panggung untuk Abbas. Gak hanya menyelamatkan mukanya dari ketidakmampuannya memimpin Jakarta, tetapi benar-benar peluang emas ngoceh sepuasnya. Kebetulan banget, pendukungnya memang doyan dikibulin. Klop dah. Buat warga Jakarta, melihat aksi panggung Abbas selama 3 tahun sebenarnya sih sudah kenyang banget. Awalnya memang ngeselin, karena kok ya ada pemimpin yang doyan banget ngibul. Ngibulnya juga sudah ketagihan, nyampah banget. Bayangin aja, kibulan itu sudah sampai beranak cucu hingga bercicit. Jadi, bisalah dipertimbangkan Abbas untuk kedepannya. Sesekali diajak tampil di teater, atau sekalian saja main film. Suwer kewer-kewer, aktingnya itu loh, natural to the max. Nggak kelihatan bohongnya, kecuali ketika ditanya fakta ternyata zong. Stripping kejar tayang Abbas terbaru menurut penulis bertema Corona. Buat pengagumnya bisa ngences melihat Abbas piawe tampil lumayan rajin melebihi pemimpin di republik ini. Abbas bahkan sanggup dengan santuy mengatakan kebijakannya yang nyeleneh. Kemarin menurutnya sih hanya efek kejut. Padahal yang dibicarakan dan diperjuangkan itu nyawa manusia, coy. Fix, mungkin efek kejut itu nyambung dengan penampilan Abbas yang bergetar, mengatakan ada 283 pemulasaraan pemakaman di Jakarta dengan protap penanganan COVID-19 selama Maret. Di Maret itu terjadi pemulasaraan dan pemakaman dengan menggunakan protap COVID-19. Antaranya jenazah dibungkus dengan plastik menggunakan peti, lalu harus dimakamkan kurang dari 4 jam. Petugasnya menggunakan APD. Sejak tanggal 6 itu mulai ada kejadian pertama. Sampai kemarin tanggal 29 ada 283 kasus. Kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota yang ditayangkan Pemprov Senin 30 Maret 2020. Dikutip dari detik.com. Menurut penulis, ini agak membingungkan. Ketika artikel ini diturunkan saja 1 April 2020, laporan resmi pemerintah per 31 Maret tercatat ada 1.528 kasus, 136 meninggal, dan 81 sembuh. Dengan catatan ini adalah total keseluruhan di Indonesia. Jadi heran terheran-heran, dari manakah angka 283 korban COVID yang dimakamkan di Jakarta seperti diklaim Abbas? Tentu kita nggak bisa menuduh Abbas tidak pandai matematika, karena sebagai mantan Mendikbud, yang dicukupkan pastinya bisa membedakan antara angka 283 dan 136. Kecuali jika ini salah ketik, salah input, atau salah kambing. Itu pun kalau kambingnya ada yang hitam. Tetapi bisa juga karena Abbas sedang bernostalgia dengan mayat, mengingat mayat terbukti ampuh membawanya menjadi gubernur. Lanjut dengan episode berikutnya yang lebih dramatis. Yuk, kali ini Abbas tampil lengkap dengan adegan mengharukan
Bagaimana nggak mengharukan? Karena mendadak Pemprov DKI dikabarkan akan membagikan masker gratis kepada seluruh warga Jakarta yang akan didistribusikan ke setiap kelurahan, lalu turun ke RT dan RW. Berita bombastisnya, duh, sweet dan sesuatu sekali deh. Sudah subscribe atau belum? Ayolah, gak bayar kok, gratis. Tekan subscribe, lalu lonceng. Nanti lewat jalur kelurahan, karena ini sudah disiapkan. Kita ingin masyarakat banyak menggunakan masker, dan kita nanti akan bagikan secara cuma-cuma. Nanti lewat kelurahan, RW, atau RT. Katanya, dikutip dari detik.com. Ngakak dulu yuk. Ngapain tiba-tiba bagi masker, woi? Menolak lupa kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang ikutan menjual masker dengan harga selangit, yakni 300.000 per pak. Hanya karena dinyanyiin oleh berbagai pihak, turun menjadi 124.000 per pak. Padahal itu pun masih kebangetan. Karena seharusnya Pemprov DKI nggak menari di atas penderitaan warganya. Kontra banget kan? Kok mendadak mau membagikan gratis? Ayo ngaku, udangnya di balik bakwan atau di balik rempeyek? Penulis nggak peduli pendapat pendukung Abbas yang mungkin sangat menikmati aktingnya yang memukau, menggetarkan hingga mengharu biru. Tetapi bagi penulis nggak pantas banget jika COVID-19 dijadikan kendaraan untuk tujuan pencitraan atau apapun. Itu amat sangat kebangetan, keji. Nggak pantas banget menari di atas penderitaan, tangisan, dan nyawa orang lain. Seperti juga kebanyakan pengagum aktor. Pengagum Abbas pun membela dia, mati-matian banget, gokil. Bahkan digaungkan untuk jadi Presiden 2024. Padahal Presiden yang mereka sanjung itu mampunya cuma koar sana dan koar sini, dibarengi akting malaikat tanpa sayap, karena diganti senyum sumringah. Agak nyeremin memang, karena malaikat apaan tuh? Maut. Jika itu yang diperankannya selama ini, ya layaklah untuk mendapatkan predikat aktor terbaik. Terbukti sanggup membius pemujanya hingga detik ini. Tetapi maaf, ini soal nyawa, dan sangat tidak pantas mempermainkan nyawa manusia. Saran penulis, tolong sudahi strippingnya. Bahaya kalau terus diberikan panggung, makin ngelantur, ngeblunder, dan berita bombastisnya hanya bikin kerjaan pemerintah pusat saja. Buset. Sudah subscribe atau belum? Ayolah. Dengan demikian, Anda akan menjadi mitra utama kami. Tekan subscribe, lalu lonceng, tekan like, dan share.